Dan Anda juga ngelihat ya secara lengkap itu rumputnya ditanam tepat di atas gentengnya ya. Gentengnya itu jadi bukan tidak menggunakan genteng, melainkan ada rumput. Wah, ini prosesnya asik ini ya. Bisa lah kalau Anda mau bikin rumah, bisa menggunakan bangunan kayak gini nih. Iya, saya ada di lorongnya yang tadi sudah saya ceritakan ini sahabat. Lorong yang ada di Pendopo Kabupaten. Kita masih di Pura-Pura Kreatif dan juga masih asik berbicara tentang Pendopo Kabupaten Banyuwangi, dan kita ada di gesosnya. Kamar mandinya ini untuk umum yang ada di luar. Ini mirip banget dengan hotel bintang 5. Kebayang nggak sih? Ini kamar mandi didesain dengan model konsep hotel, kamar mandi kering, dan hampir semua instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kantor-kantor OPD, itu sudah mengkonsep kamar mandinya dibikin bener-bener kering. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di Pura-Pura Kreatif. Tentunya saya Ricky Yain hadir menjumpai Anda ya. Nah, saat ini saya ini lagi berada di Pendopo Banyuwangi. Wah, yang jelas ini adalah salah satu tempat di Kota Banyuwangi, Kabupaten, yang menghadirkan banyak sekali barang-barang atau juga sesuatu yang sangat boleh dibilang etnik dan juga sejarah tentang Banyuwangi. Nah, sahabat, kalau Anda ngelihat ini adalah beberapa ornamen-ornamen yang ada di rumah yang pastinya juga dihadirkan, dan kami akan ngeliput di Pura-Pura Kreatif ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Pendopo Banyuwangi yang memang menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi. Ini mejanya juga ornamennya asik sekali, ornamen khas dari lesung ya. Ini dulunya lesung ini digunakan untuk menumbuk padi atau juga kopi yang habis disangrai, biasanya ditumbuk di sini untuk dijadikan kopi bubuk. Dan sekarang ini dibentuk atau dibuat menjadi meja dan juga kursi. Etnik banget ornamen-ornamennya. Ini di salah satu ruang gesos yang ada di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Sejak zaman atau di masa pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas, Pendopo Kabupaten Banyuwangi ini sudah disulap menjadi salah satu tempat atau destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi. Ini ada replika penari gandrung, terus kemudian perahu pinisi, lukisan, ada juga replika wayang kulit plus biogonya. Nah, ini hanya di salah satu sudut ya yang ada di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Kita ke tempat-tempat yang lain lagi ya. Ini adalah sudut di mana menjadi salah satu lorong yang ada di Gesos Pendopo Kabupaten Banyuwangi, masih diisi dengan banyak sekali barang-barang ikonik ya. Ada lukisan mirip di modif seperti lorong hotel ya. Dan ini adalah kamar-kamar yang bisa disinggahi bagi misalkan tamu-tamu penting. Seandainya kata mereka tidak ingin berada di hotel-hotel bintang 5, biasanya juga kita bisa tuh ada di kamar-kamar yang sudah disediakan ya. Dan bangunan ini adalah bangunan baru sahabat di era pemerintahan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Wah, ini ikonik ya. Ada lukisan karya siapa ini? Lukisan VOC ini ya. Ini kalau nggak salah Perebutan Hegemoni Belambangan, karangan Sri Margono. Diproduksi oleh S. Yono, itu lukisannya ya. Kemudian ada juga seperti apa ini ya? Bukan cermin sih.
tapi mirip juga dengan hiasan dinding. Nah, ini reruntuhan bagian belambangan. Nih, guci-gucinya ada. Ini asik dan ikonik banget nih sahabat ya. Jadi kalau misalkan Anda, masyarakat Banyuwangi atau juga luar kota yang mau berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, jangan lupa singgah juga di pendopo Kabupaten Banyuwangi yang ada di daerah Kelurahan Temunggungan atau tepatnya dekat dengan Taman Sri Tanjung. Ya, wah di tengah kota ini. Sebelah timurnya Masjid Jame Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Iya, saya ada di lorongnya yang tadi sudah saya ceritakan ini sahabat. Lorong yang ada di pendopo kabupaten. Kita masih di pura-pura kreatif dan juga masih asik berbicara tentang pendopo Kabupaten Banyuwangi dan kita ada di gesosnya. Nah, itu banyak sekali ya ornamen-ornamennya. Ada salah satu lesung. Bukan lesung ini ya, ini dari kelapa, ini ukiran, diukir. Dan ini sangat menggambarkan bahwasannya Kabupaten Banyuwangi, meskipun dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan smart city, tapi tidak meninggalkan unsur kearifan lokalnya. Masih ada. Ini didesain dan dirancang oleh desainer kenamaan sahabat. Ada Andra Matin, wah itu desainer atau juga insinyur ya untuk bangunan. Wah itu beliaunya datang ke Banyuwangi dan mendesain, mengkonsep bangunan ini seepik mungkin. Kalau kita lihat juga lantainya di luar ini menggunakan kayu ulin nih sahabat ya. Itu lantainya, ada kayu ulin nih. Nah, itu lantainya, dan bangunan itu adalah kediaman dari Bupati Banyuwangi setiap periodenya. Itu adalah pendopo atau kediaman peringgitan nih istilahnya, kediaman dari Bupati, dan di belakangnya ada long belakang, dan nanti kita akan jalan-jalan untuk melihat epiknya bangunan yang ada di pendopo Kabupaten Banyuwangi. Dari luar ya, dari luar itu terlihat itu. Nah, itu tadi bangunan kita yang ada di dalamnya tadi. Itu kalau dari luar ada tanaman rumput yang ada di luarnya, sahabat. Saksikan dan Anda juga ngelihat ya secara lengkap. Oh, itu rumputnya ditanam tepat di atas gentengnya ya. Gentengnya itu jadi bukan tidak menggunakan genteng, melainkan ada rumput. Wah, ini prosesnya asik ini ya. Bisa lah kalau Anda mau bikin rumah, bisa menggunakan bangunan kayak gini nih. Kadang-kadang orang beranggapan kalau datang di pendopo itu semuanya bersih. Memang bersih sekali. Kalau Anda tidak percaya, ini kan di samping sini ada tulisan toilet. Nanti kita akan melihat toiletnya ya. Karena di Banyuwangi sendiri kita ada festival namanya Jeding Ricik. Jeding itu kamar mandi. Jadi kalau ada hal-hal yang bersih harus dimulai bukan dari luar rumahnya, tapi dari kamar mandinya. Kita coba ngelihat ya kamar mandinya. Jeding atau kamar mandi dari pendopo Kabupaten Banyuwangi. Wah, agak berat nih. Tuh guys ya, kamar mandinya ini untuk umum yang ada di luar. Ini mirip banget dengan hotel bintang 5. Kebayang nggak sih? Ini kamar mandi didesain dengan model konsep hotel, kamar mandi kering, dan hampir semua instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kantor-kantor OPD, itu sudah mengkonsep kamar mandinya dibikin bener-bener kering. Ada blowernya, terus kemudian ada exhaust ini istilahnya ya, atau blower, terus kemudian ada juga parfumnya. Nah ini ada tisu, wastafelnya, dan pasti ada sabun dia disediakan ya. Benar-benar sangat-sangat seperti hotel bintang 5. Padahal ini kamar mandi ya, kamar mandi umum yang digunakan oleh siapapun tamu-tamu yang ada di luar ya. Ini kita belum mengetahui kamar mandi yang ada di dalam nih, yang tadi sempat saya ceritakan di ruangan gesos tadi ya. Ini adalah pendopo Kabupaten Banyuwangi. Seringkali kalau di pendopo itu ada kegiatan selalu ditaruh di pendopo bagian belakang, karena menggunakan konsep
garden atau di luar gitu ya. Dan ini kalau pagi atau siang ya, apalagi malam pasti lebih asik tuh. Lampu-lampunya ini juga hidup semua nih, ornamen-ornamen lampu. Iya, sahabat, ada satu ciri khas dari pendopo Kabupaten Banyuwangi, yakni memiliki pohon beringin tua yang katanya ini diceritakan kalau beringin ini usianya setara dengan Bupati pertama Banyuwangi. Kalau Bupati pertama Banyuwangi itu Mas Alit ya. Ya, ini usianya segitu, berarti berapa ratus tahun yang lalu. Banyuwangi aja sekarang ulang tahunnya yang ke 174 ya, kan berdirinya 1771 ke 174 1771 Banyuwangi itu berdiri, berarti sekarang berapa tuh? 200, dihitung sendiri deh. Banyuwangi pokoknya berdiri 1771, tinggal dikurangi 2021, tinggal berapa tuh pemirsa atau sahabat ya? Ini kita bicara tentang pohon beringin yang usianya udah lanjut tua ya. Ini akarnya udah kayak gini. Wow. Nah, ini adanya di pendopo Kabupaten Banyuwangi. Di sisi sebelah selatan ada satu bangunan yang mungkin kalau dilihat dari depan itu kayaknya apa sih sebenarnya bangunan ini? Bentuknya kayu-kayu gini. Ternyata ini sahabat ada lorongnya seperti ini. Ini juga masih dari karya desainer bangunan Andra Matin ya. Ini bangunan ini adalah musola. Nah, ini kalau kita jalan-jalan ya ke Kabupaten Banyuwangi, silakan mampir di pendopo Kabupaten Banyuwangi. Bangunan ini adalah musola. Mungkin sedang mau direnovasi kembali ya. Nah, dari kayu semua. Memang habis musim, sekarang lagi musim hujan, jadi banyak yang berjatuhan, gugur, terus kemudian juga anginnya lagi kencang. Ya, ini adalah bangunan yang dibikin dari kayu. Ini kayunya kayu ulin nih sahabat ya. Kalau kita ngelihat ya, kayu ulin itu semakin tua semakin kuat. Wah, tuh itu dari bawah-bawahnya juga. Dan kita masuk ke dalam, ini di dalam musola, bisa. Benar-benar kayu semua yang digunakan. Nah, tuh. Ini adalah bangunan ini. Infrastrukturnya seperti demikian. Ini adalah musola. Ya, musola yang ada di pendopo Kabupaten Banyuwangi selain musola utama Babus Salam. Jadi ini ada juga ruangan didesain seperti musola, jadi juga bisa untuk pertemuan ya. Ini adalah bangunannya. Terus temboknya juga hampir sama dengan gesos tadi, ada batu-batu kecil yang ditumpuk seperti ini. Nah, ini batu-batuannya. Kalau misalkan mau buat photoshoot atau foto-fotoan, bagus nih. Nah, di sampingnya ini adalah kamar mandi seperti industrial ya, masih tidak dicat, tapi benar-benar hanya istilahnya kalau di tidak diaci juga, hanya di semen gitu, bisa ya, semen. Nah, tuh nih bangunan yang ada di pendopo Kabupaten Banyuwangi di area musola kayu dan juga sebelah selatan pohon beringin dekat musola Babus Salam. Pemirsa, inilah lapangan di depan pendopo Kabupaten Banyuwangi, bukan lapangan sih, halaman gitu ya. Nah, itu kalau dari Taman Sri Tanjung, gapuronya berdiri, dua gapuro, sebelah timur dan juga sebelah barat. Di depannya ada tulisannya Pendopo Sabah Swagata Belambangan, dan itu adalah pendoponya atau aula pertemuannya pendopo Kabupaten Banyuwangi. Tanpa meninggalkan sejarah, ternyata bangunan-bangunan yang ada di pendopo Kabupaten Banyuwangi ini, sahabat, selain bangunannya memang mengalami renovasi, itu pasti. Tetapi beberapa pohon-pohon besar, seperti tadi ada pohon beringin, di sebelah timur juga ada pohon beringin, itu tidak ditebang, tapi tetap ada. Dan memang menjadi saksi kunci sejarah ya, berapa lamakah usia dari pendopo Kabupaten Banyuwangi ini sendiri. Nah, ini adalah aula pendoponya, dan kita lihat tulisan di luarnya Sabah Swagata Belambangan Banyuwangi. Kita masih jalan-jalan lagi dan kita masih melihat-lihat lokasi dari pendopo Kabupaten Banyuwangi bersama saya Ricky Biain, masih di Pura-Pura Kreatif.
Satu bangunan bersejarah di Banyuwangi adanya di pendopo kabupaten, ya. Kalau tadi kita sudah bicara banyak tentang pendopo kabupaten, ternyata di pendopo kabupaten Banyuwangi ini ada salah satu tempat atau lokasi yang menjadi sejarah nama Banyuwangi, yakni Sumur Tua. Anda pengen lihat? Bentar lagi kita jalan-jalan ke sana. Iya, ini adalah pendoponya, pendopo Kabupaten Banyuwangi yang biasanya menjadi lokasi pertemuan, baik itu pertemuan secara lokal, tingkat kabupaten, bahkan juga secara nasional seperti halnya tamu-tamu penting, menteri, kemudian wakil presiden datang di pendopo Kabupaten Banyuwangi. Kita masuk dari depan, itu kalau kita melihat bangunannya juga masih tetap ikonik ya. Seperti ada Masjid Demak, di tengahnya ada gapuronya, penyangga tiangnya menggunakan kayu jati ini ya pastinya ya. Nah, itu bangunannya. Ini bangunan dari pendopo Kabupaten Banyuwangi. Di sisi luar pendopo ini, bangunan aula pendopo ini dilingkari oleh taman, bukan taman ya, kolam ikan. Kolamnya ikannya gede-gede ya. Ada jenis koi, ada juga jenis nila. Besar-besar nih sahabat ya. Kalau kita ngelihat besar-besar dan sangat terjaga, terawat dengan baik kebersihannya. Kalau lumut itu pasti, karena air kalau udah lama pastinya akan tetap ngelumut gitu ya. Ya pemirsa, ini salah satu lorong di belakang pendopo Kabupaten Banyuwangi, yang dimana sebelah kiri ini adalah kantor dari TPPKK Kabupaten Banyuwangi, dan kita menuju ke lokasi yang tadi saya ceritakan, bahwasannya di Banyuwangi sendiri ada salah satu bukti legenda sejarah, yakni Sumur Sri Tanjung. Kalau di atas itu bangunan TPPKK-nya banyak sekali bunga-bunga yang dihadirkan ya, benar-benar hijau lah. Ini adalah lokasinya, sahabat. Kalau kita jalan bersama bareng, ini merupakan salah satu kunci atau juga boleh bercerita ini merupakan destinasi wisata juga di kota Banyuwangi, yakni pendopo Kabupaten Banyuwangi. Sebelum melihat Sumur Sri Tanjung, ada satu bangunan, yakni Rumah Adat Banyuwangi, sahabat. Kalau kita melihat juga, ini adalah area belakang yang tadi saya ceritakan. Kalau setiap ada pertemuan dibikin garden party ya. Hari ini sedang ada pertemuan. Hari ini ada pertemuan nih ya. Hari ini ada pertemuan di aula belakang pendopo kabupaten. Ini adalah bukti otentik rumah adat Banyuwangi. Jadi model rumah adat Banyuwangi itu di depannya ada aula pertemuannya, kemudian di tengah itu adalah ruang keluarga atau tempat tidur, dan di belakang adalah dapur atau tempat kamar mandi gitu ya. Nah, ini bukti otentik dari rumah adat Banyuwangi, ornamen-ornamen using ya, seperti demikian. Kita mencoba untuk masuk ke dalam rumah Banyuwangi. Nah, ini pintunya. Ini tempat tidur asli wong using ya. Jadi orang using, khususnya yang ada di Kemiren ini, Kemiren itu ada istilahnya tiap setahun sekali mepe kasur, dan kasur mereka itu warnanya, alasnya itu ada hitam dan juga merah ya. Di atas hitam, di bawah hitam, dan pelipit tengahnya itu warna merah. Ini adalah ciri khas dari kasur khas suku Osing.
Saat ini saya berada di salah satu pojok rumah Using yang ada di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Itu di belakang ya lokasinya. Jadi kalau misalkan Anda main-main di Pendopo Banyuwangi Kabupaten, silakan boleh main ke sini dan melihat bagaimanakah rumah asli suku Using ya, yang juga ada dihadirkan di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Sebelum saya nanti mengajak Anda untuk berkeliling melihat bukti sejarah, itu ya, legenda lah ya, Sumur Sri Tanjung di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Masih bareng Ricky Bain, tentunya di Pura-Pura Kreatif. Iya, inilah yang tadi saya ceritakan, pemirsa juga sahabat, Sumur Sri Tanjung, sumur tua, ya, yang ditutup. Wah, itu kedalamannya seperti itu. Konon katanya, kalau seandainya kata kita mandi, cuci wajah di sini, beberapa segala penyakit yang kita derita dengan niat yang tulus berdoa itu bisa hilang. Itu ya. Karena ini sih kata teman-teman. Banyak juga teman-teman dari luar kota, contohnya seperti kemarin Pak Ahok itu datang ke Banyuwangi, Basuki Cahayapurnama, itu juga menikmati dinginnya air dari sumur ini ya, Sumur Sri Tanjung. Udah, kita coba untuk menikmati ya, rasanya bagaimana ini pemirsa. Nah, ini boleh saya ambil. Tawar biasa ya, bukan seperti air jam-jam. Tapi ini kan hanya legenda ya, mudah-mudahan lah jadi ya percaya yang enggak ya, bukan kita sirik ya, tapi menceritakan saja. Ini Sumur Sri Tanjung, aliran Sumur Sri Tanjung ya, aliran Sumur Sri Tanjung. Karena ini masih di Kelurahan Temenggungan. Kemudian ini ada canting-canting juga yang mau cuci muka, itu bisa di sini ya. Ini kamar mandinya, ini adalah bangunan rumah Usingnya. Tadi saya ceritakan kalau di belakang ada kamar mandi ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu ngobrol kita di Pura-Pura Kreatif, kunjungan saya di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Besok kita jalan-jalan lagi kemana bareng Ricky Bain, tentunya masih di program Pura-Pura Kreatif, dan saksikan juga tayangan-tayangan channel saya. Jangan lupa di share, subscribe, dan juga komen, bolehlah.